Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini eh, kita ketemu lagi ya dalam apa namanya daring seperti ini ya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang PHP MyAdmin ya. Mungkin kemarin teman-teman sudah belajar apa namanya membuat database, membuat tabel seperti itu ya. Itu menggunakan eh, Command Prompt ya. Nah, di sana teman-teman dapat mempelajari bahasa yang digunakan dalam MySQL tersebut. Nah, namun dalam pertemuan hari ini, kita coba sedikit ya belajar membuat sebuah database, membuat tabel, yaitu di PHP MyAdmin. Oke, langsung saja. Pastikan lagi yang pasti apa namanya teman-teman jangan lupa untuk menghidupkan dulu Apache dan MySQL-nya ya. Di start dulu. Nah, kalau sudah di start, sekarang kita coba masuk ke web browser ya. Nah, di sini silakan nanti web browsernya teman-teman mahasiswa ketikkan, yaitu seperti yang ada atau seperti tampilan di dalam monitor sekarang ya. Yaitu teman-teman ketikkan localhost garis miring PHP MyAdmin. Oke. Nah, kalau sudah, nah ini adalah tampilan utama ya di dalam MySQL ini atau dalam PHP MyAdmin ini. Nah, di sini nanti teman-teman untuk membuat apa namanya tabel, membuat database itu jauh lebih mudah, jauh apa namanya lebih fleksibel lah gitu ya. Karena teman-teman hanya eh, tinggal klik-klik aja gitu ya bahasanya. Jadi semuanya dapat dikerjakan eh, dengan mudah seperti itu. Oke, langsung saja kita coba ya. Nah, di sini mungkin teman-teman masih belum terlalu familiar lah gitu ya. Karena teman-teman mungkin baru menggunakan software exam ini gitu ya. Nah, kalau teman-teman nanti punya website, punya apa namanya domain hosting seperti itu. Nah, nanti tampilan pertama kali di dalam web dari teman-teman itu kurang lebih seperti yang ada di layar ini gitu ya. Nah, di sini dipastikan dulu atau dilihat ya kalau kemarin di comment prompt teman-teman masuk ke dalam web, lihat dulu websitenya, apakah ada database-nya, apakah ada tabelnya di dalam database tersebut, yaitu menggunakan perintah-perintah ya. Seperti kemarin ya, masih ingat login dulu sampai masuk ke dalam welcome MariaDB. Setelah welcome MariaDB, teman-teman melihat apa namanya database yang ada di dalam situ ya, dengan menggunakan perintah show databases gitu ya. Nah, kalau sudah ketemu database-nya atau belum pernah ada database-nya, tinggal buat kalau membuat menggunakan perintah create. Kalau teman-teman mau memilih websitenya, mau memilih sorry website, memilih database ya, memilih database itu menggunakan perintah use ya. Nah, tinggal use nama database-nya apa. Nah, kalau di sini jauh lebih mudah. Tinggal teman-teman lihat di sebelah kiri ini, tinggal pilih database yang pernah teman-teman buat ya. Misalnya kemarin teman-teman membuat database penjualan, tinggal kita klik. Oh, ternyata ada satu tabel nih di dalam eh, database apa namanya database penjualan. Kemudian ada ada tiga data yang diisikan ya. Nah, ini database yang kita latihan kemarin ya saat di Command Prompt. Nah, teman-teman latihan kemarin membuat database. Nah, jadi bisa tampil juga di dalam
sini kayak gitu di localhost-nya, PHP adminnya. Kemudian saya lihat lagi ada beberapa database ya yang ada di dalam laptop saya gitu ya. Nah, di sini nah oke ini hanya ada satu ya, ada database penjualan, database Purpose 3. Nah, selebihnya itu tidak ada tampil di dalam database itu. Nah, sini contohnya ya, penjualan. Nah, ini ada tabel namanya tabel pembeli. Dalam purpose ini ada tabel siswa. Nah, saya ingin menggunakan database purpose 3. Tinggal kita klik. Nah, kita klik seperti ini ya. Nah, ini media nanti, media teman-teman belajar nanti ya ada di dalam sini seperti itu ya. Nah, kemudian kita klik tabelnya. Ini kalau mau melihat struktur dari tabel, tinggal kita klik struktur gitu ya. Nah, kemarin teman-teman apa namanya kalau mau lihat struktur dari tabel itu menggunakan perintah dash gitu ya. Nah, di sini kita hanya tinggal klik 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 gitu ya. Jadi semuanya bisa melihat isinya. Kemudian insert. Insert kalau mau menambahkan lagi tabelnya tinggal tambahkan di sini. Niche-nya berapa, namanya siapa seperti itu ya. Nomor handphone, alamat dan lain-lain. Jadi banyak yang bisa teman-teman lakukan langsung di dalam PHP MyAdmin ini. Beda kalau teman-teman apa namanya membuat database di command prompt, itu teman-teman harus belajar bahasa dari MySQL itu sendiri. Tapi tadi yang sering Bapak sering bilang, nah teman-teman itu harus paham dulu gitu ya, paham dulu bahasa yang digunakan, baru mudah dalam menggunakan PHP MyAdmin ini. Nah, langsung saja. Oke, langsung saja. Di sini Bapak coba membuat satu tabel lagi ya. Di sini ada tabel siswa. Bapak ingin membuat tabel buku misalnya. Nah, di sini teman-teman kalau mau buat tabel, tinggal teman-teman klik dulu database-nya ya. Berarti teman-teman berada di dalam database gitu ya. Atau di dalam database purpose itu. Pastikan itu dulu. Lihat di bagian atas ini. Nah, berarti teman-teman berada di dalam database Purpose 3 seperti itu. Nah, nanti kalau mau buat tabel, kalau di komen prompt kemarin langsung menggunakan perintah create table apa gitu ya namanya. Sebutkan tipe datanya, atributnya apa saja, seperti itu. Nah, kalau di sini langsung kalian tambahkan nama tabelnya. Misalnya, saya ingin membuat tabel buku. Oke, di sini buku, saya ingin eh, entitas atau tabel buku ini memiliki 4 atribut ya. Kalau nanti kalau pengen kurang atau mau ditambah lagi nanti bisa diedit seperti itu. Tinggal kita tekan create. Setelah create, masukkan seperti biasa. Ingat seperti yang Bapak sampaikan, atribut yang pertama, teman-teman tidak usah memikirkan atribut apa gitu ya. Jadi harus disesuaikan. Jadi atribut yang pertama itu adalah atribut yang memiliki nilai primary key. Ingat itu. Itu kunci dalam membuat sebuah tabel di dalam database seperti itu. Oke, yang pertama saya ingin membuat database ya.